Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad Ali wal Malik al-Hasani wala khadrati syekhina Syekh Muhammad wala khadratina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yataqassam bi ramadatin sunaidu alana ahlan dhurriyyatana warakati wa sarari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khasaisul Baitul Haram, termasuk kekhususannya Baitul Haram. Faminha tahrimu istiqbalul qiblat wastidbaruha bil baul ghaid. Yang pertama adalah keharamannya menghadap arah kiblat dan membelakanginya ketika buang air kecil, buang air besar di tempat yang terbuka. Inda katsir minal ulama. Tapi kalau ke arah timur dan barat enggak. Inda Syafi'i itu adalah fi sokhra la fil bunyan. Kalau di dalam bangunan tidak masalah. Ini diantara cara kita menghormati daripada apa itu Ka'bah ini. Waqala Al-Ghazali fil Ihya tazinul khitan la yantahi ila tahrim. Untuk memperhias itu tembok tidak sampailah pada keharaman. Idul harir muharramun ala rijal. Harir itu kan ini Ka'bah ini diberi baju ya, diberikan baju. Itu kalau punya baju ini yang diharamkan untuk laki-laki, tidak atas tembok ya. Qul man harrama zinatallah. Yang berikutnya lagi annahu yustahabu tadyibul Ka'bah. Yang berikutnya lagi sangat disunahkan untuk selalu memperharum Ka'bah, dikasih minyak wangi. Qalat Aisyah, Siti Aisyah, li an utayyiba al-Ka'bah ahabbu ilayya. Saya ini lebih suka agar supaya memberi harum-harum Ka'bah, lebih aku cintai min an uhdiyalah zahaban, daripada saya menghadiahkan darinya emas atau perak. Kalau thayyibul bait, maka oleh karena itu berharumlah Baitullah itu. Wa inna dzalika min tadhiri, dari karena itu semua daripada salah satu mensucikannya. Wa tahhir bait ya. Wa min khasaisil Ka'bah, daripada kekhususannya Ka'bah, Allah Ta'ala hafadhuha, Allah menjaga Ka'bah ini min kaidil kaidin, daripada tipu dayanya orang-orang yang mau berbuat jahat. Wa takhribul muharibin, dan menghancurkan, ngerusak orang-orang yang para perusak. Wa dzalika, dan itu semua bi ihlakim, dengan menghancurkan mereka. Wa tadmirhim kama hasala li ashabil fil, sebagaimana yang telah berlaku kepada ashabul fil, yaitu ashabul fil Abrahah al-Asram Malikul Yaman, yaitu Raja Yaman waktu itu. Wakana taban Malikul, karena mengikuti Malikul Habasah, Raja Habasah. Bana, yaitu ingin bangun kanisah, itu suatu tempat ibadah, atau ya bahasa sekarang ya kanisah, semacam tempat ibadah. Bisun'a wasamaha al-Qulais. Ini si Abraham membuat tempat ibadah namanya di Sun'a, dinamakan Al-Qulais. Warada, dan dia menghendaki supaya orang-orang kalau berangkat haji tidak usah berangkat ke Mekah, tapi wa ayyatruku Makkah, mereka meninggalkan Mekah untuk berangkat haji ke Sun'a, buatannya Abraha. Wa kharaja rajulun minal Arab, kemudian datanglah orang Arab min Kinanah, orang Arab dari suku Kinanah. Lama balagha dzalik, maka kemudian dia bikin kotoran, dari kotoran buang air besarnya di tempat itu, dan kemudian dia lari. Maka kemudian Abraham marah betul, dia bersumpah akan menghancurkan, meruntuhkan Ka'bah. Wa kharaja, maka oleh karena itu dia membawa pasukan yang sangat besar dari Yaman dan daripada Habasah, dan di situ dia bersama gajah yang sangat besar. Wa isna asyara filan, dan 12 gajah ghairahu. Falamma balagha wadi Muhassar, ketika sampai Abraha kepada lembah Muhassar, yaitu terletak baina Muzdalifah wa Mina, di antara Muzdalifah dan Mina. Walam yabqa, dan tidak tersisa baina wa baina Makkah kecuali ila masafata asra metron, kurang lebih 10 km. Abba'a jaisahu, maka kemudian menyiapkanlah ini Abraha dengan pasukannya, waqad damal fa'il, dan memajukan gajahnya. Bahkan itu wajahu, ketika diwajahkan, dihadapkan ke arah
apa itu ke arah Ka'bah, waqafa makanahu, kemudian dia berhenti di tempatnya, walazima maudhi, dan tetap di tempatnya itu, walam yataharrak, tidak mau bergerak, walaupun dipukul-pukul, walaupun mau dibunuh, tetap saja dia tetap saja itu apa itu namanya gajahnya tidak mau bergerak. Wa idza wajjahu ila jihatil Yaman, tapi kalau diarahkan ke arah Yaman, ala ghairi min jihatin, ke arah yang lain, harwala wa masya, maka langsung dia apa itu bangkit dan kemudian berjalan dengan cepat. Warsallallahu alaihi, maka kemudian karena ini itu adalah tanda-tanda bahwasanya Allah melindungi Ka'bah. Warsallallahu alaihim tayran, maka kemudian Allah mengirimkan burung namanya tayran ababil sauda, burung ababil yang warnanya hitam. Min kulli ta'irin, dari tiap-tiap burung itu membawa batu yang sangat panas. Ini kekuasaan Allah, jadi tidak terbakar burungnya tidak terbakar. Di paruhnya ada satu, di paruhnya di kedua kakinya itu membawa satu-satu, jadi semuanya 3. Akbar minal adasah, yang lebih besar daripada semacam lensa mata, lebih kecil daripada kacang-kacangan. Maka adalah hajar yaqau ala ra'si rajul, maka hajar-hajar itu sudah ada namanya masing-masing. Jatuh di atas kepalanya tentaranya Abraha itu jatuh, setiap jatuh maka kemudian tembus dari kepala, tembus sampai duburnya. Wa maktubun ala kulli hajarin, dan tertulislah setiap batu, tertulis namanya siapa-siapa saja. Jadi kalau mungkin perang zaman sekarang itu sudah punya sistem yang sangat canggih, arahnya kemana bisa dikendalikan. Nah, ini batu-batu itu juga bisa dikendalikan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ismun yaqal hajar alaih. Fa inda halaku kulluhum wa matu. Ketika kejatuhan itu mereka mati semuanya. Karena bagaimana? Karena dari kepala tembus ke duburnya. Wa mamata hatta in sodru wa amma mulkahum Abraha, adapun rajanya Abraha itu fatasaqat, begitu kejatuhan itu maka dia tidak langsung mati. Jatuhlah badannya itu rontok-rontok. Jari-jarinya semuanya rontok-rontok, persendiannya rontok-rontok semuanya, matinya setelah dadanya itu terbelah. Nah, dadanya itu sudah terbelah, itu baru mati. Wanfalat wazirahu, dan kemudian lari menterinya Abraha itu hariban hatta wasala Najasi, sampai kepada kerajaan Najasi, Malik al-Habasah, raja Habasah. Watoirun, tapi dia dikejar oleh burung. Satu dikejar, memang ini disengaja, belum langsung dibunuh, dikejar oleh burung, jalan langsung dikejar. Min hadi tuyur muhallakun fawqahu, yang mengejar di atasnya. Wafi min qaril hajar, di dalam paruhnya ada batu. Faqassa 'alal kisah, maka kemudian dia menceritakan kejadian yang luar biasa, semua pasukannya, rajanya mati semuanya. Wa yalqul habas wa halakul jas kullih min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhirnya mati semuanya. Walamma atamma hadisahu ma'an Najasi, dan setelah itu dia menceritakan, diceritakan itu kepada Raja Najasi. Waqal hajar, maka barulah diturunkan batu itu, dilempar dari burung ababil tadi di atas kepalanya. Wa kharra maitan, maka dia kemudian mati baina yadil malik, di antara hadapannya raja Habasah. Wa dzukira anna ahla Makkah ihtawau ala amwalil Habasah, maka oleh karena itu orang-orang Mekah pada itu langsung mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang. Semuanya diambil oleh orang-orang Mekah, daripada binatang-binatangnya, pedang-pedangnya, harta bendanya, amunisi perangnya, uang-uangnya. Wa anna Abdul Muthalib jama'a amalib, dan Abdul Muthalib mengumpulkan itu, dan sehingga hartanya itu menjadi orang yang sangat kaya. Abdul Muthalib itu yang sangat kaya. Ini diantara cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ini Ka'bah dari para penjahat-penjahatnya. Maka hati-hati. Wajib bahwa fi akhbari man aradal Ka'bah sunnah wa hadisuna. Begitu juga diceritakan wa Ummul Mukminin Ummi Salamah, diceritakan Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la yukshafanna biqaumin ya ummunal bait bi baida'in minal ard. Akan ditenggelamkan kaum itu yang berniat jahat ke Baitullah itu di padang pasir daripada bumi ini. Wa minar ruya an Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna qala
mazilna nas'u anna isafan wa na'ilah kana. Ini diceritakan oleh Siti Aisyah. Diceritakan Siti Aisyah bahwasanya pernah terjadi zaman jahiliyah itu ada namanya orang namanya Isaf sama Nailah. Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Ada Isaf sama Nailah, laki-laki dan perempuan. Kana rajulan wa imra'atan, itu laki-laki dan perempuan min Jurhum, dari suku Jurhum. Ahdasa ngomong-ngomong di Ka'bah, pacaran di Ka'bah. Maka kemudian pacaran di Ka'bah itu, pacaran orang itu lagi pacaran di Ka'bah, mungkin waktu itu mungkin bisa tempat untuk sembunyi-sembunyi. Famasahumullahu taala hajarain. Maka kemudian Allah mengubah dua-duanya namanya siapa? Namanya Isaf dan Nailah, itu kemudian dijadi batu kemudian dibuang sama masyarakat Mekah. Wa minha, begitu juga ada seorang perempuan jahiliyah atas Ka'bah. Ada seorang perempuan, ini masih jahiliyah, belum masa Islam. Jadi di masa itu ada orang jahiliyah, ada seorang perempuan jahiliyah datang ke Mekah Ka'bah. Terus kemudian, ya Allah, aku dengan robbal Ka'bah, wahai Tuhannya Ka'bah, aku mohon perlindungan. Dia punya suami jahat, suaminya resek, selalu bikin kacau, ya. Maka kemudian minta pertolongan, ya robbal Ka'bah, wahai Tuhannya Ka'bah, saya mohon untuk perlindungan. Saya selalu dijahati oleh suami, saya selalu dihajar, selalu selalu dipukul oleh suami saya. Mohon aku dilindungi ya Allah, ya Tuhannya Ka'bah, gitu. Rajulnya itu, maka kemudian terjadilah cekcok lagi sama suaminya. Maka kemudian suaminya itu mau mukul istrinya. Begitu mau dipukul oleh istrinya, langsung fayabet, maka langsung lumpuh total. Tangannya itu langsung lumpuh total. Qala rawi huwa Khuwaitib wa qad ra'aitu fil Islam asyal, diceritakan oleh huwa Khuwaitib, namanya Khuwaitib. Waqat itu saya melihatnya di dalam Islam. Jadi ini sudah zaman Rasulullah itu menjaga Islam. Orang ini namanya Khuwaitib. Jadi hati-hati suami-suami yang berbuat suka melakukan kejahatan, KDRT sama istrinya. Kalau istrinya minta di depan Ka'bah, ya Allah, aku minta dilindungi dari semua kejahatan suami saya. Hati-hati ya. Kalau sampai itu suaminya sampai main pukul, bisa-bisa lumpuh, bisa cepat stroke suaminya, ya, bisa cepat stroke, ya, masya Allah. Nah, ini adalah dengan kemuliaan Ka'bah. Ya, kalau minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan Ka'bah ini, aku mohon dengan Tuhannya Ka'bah ini, aku lindungi dari apa. Nah, ini berkaitan ke suami atau siapa saja. Pokoknya minta perlindungan ya Allah dari kejahatan siapa-siapa, minta saja sama Allah dengan keagungan Ka'bah. Ada wa minha bainama rajulun yatufu bil Ka'bah. Diceritakan ada seorang laki-laki tawaf di Ka'bah. Kemudian dia itu muncul seorang perempuan. Yang keterangan di sini perempuan yang menarik hatinya. Wawada sa'idahu, maka kemudian dia menaruh lengannya ala sa'idah mutala, dia menikmati pacaran itu di depan Ka'bah itu, menikmati kelakuan itu di falasikot, maka tangannya itu langsung lengket total. Fa'ahbaruh biha, dan tidak bisa disembuhkan lagi. Fa'ahbaruh biha faqala lahum irja, maka kemudian ditanyakan sama ba'dul ulama al-arifin, seorang ulama yang arifin, fasalu doa, minta didoakan supaya bisa lepas. Baru ulama tadi bertanya, apa sebabnya kamu sampai seperti ini? Sebabnya saya itu melakukan maksiat di depan Ka'bah, yaitu tangannya itu bergenggaman, ya, menggenggaman dengan seorang perempuan. Kalau gitu minta lagi kamu sama Allah, minta tobat kamu di depan Ka'bah. Maka kemudian orang ini dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan cerita di dalam keterangan kitab ini diterangkan juga. Ini di dalam kitab Al-Hajj, ini diterangkan juga adalah mirip dengan Raja Abraha. Itu ahada khabar Tuba Malikul Yaman. Ada Abraha, ada khabar Tuba. Ini Malikul Yaman, Raja Yaman, wa ismu As'ad. Wa qad kana fi biladi syauq ila adil biladihi wa kana tariqul Madinah. Pernah dalam perjalanannya itu melewati kota Madinah Al-Munawwarah, Makkah Mukarramah. Maka sampai di kota Madinah Munawwarah, wa dakhala sumasara minha bi jaisi al-jurar, wa pasukan yang sangat besar ila Makkah Al-Mukarramah. Walaupun melalakal hakil jamaah min qabilatu Hudail. Ada kabilah Hudail yang menghasut
yang menghasut kepada hancurkan Ka'bah. Tuan, kalau kamu ingin negara kamu supaya lebih banyak orang-orang yang berkunjung ke negara kamu, bikin tempat ibadah seperti itu. Maka kemudian dia itu kemudian raja ini, Raja As'ad ini terpengaruh. Maka akhirnya dia mau merobohkan Ka'bah. Begitu tiba-tiba ada terjadi suasana yang gelap gulita. Daqqat bihim dawabuhum ailam tamsinah Makkah, dan kemudian seluruh kendaraannya tunggangannya tidak bisa digerakkan ke arah Mekah, dan dirinya menjadi sakit yang sangat berat. Sakitnya itu sampai membusuk badannya, membusuk yang luar biasa, membusuk sampai kemudian orang-orang tidak ada berani lagi mendekat kepada dirinya karena dia seorang raja, tapi bau busuk mengalir kepala, badannya membusuk, meleleh nanah yang sangat busuk. Kemudian mereka pada ahbaran kanu ma'al atiba fasalu ma'ama hasala ma'amin al-amrad, maka didatangkan para pemuka-pemuka agama dan para dokter, ditanyakan apa masalahnya ini. Bahalam ma'ra'au amrahu wa bisa'a mundara wa nadara kana jifa kalau hamam tu lahadal baitsu, saya punya niatan untuk ingin menghancurkan Ka'bah itu. Wakala nama baru mimma qala lahu Ka'bah wa ana arada taqrabu. Kemudian kalau gitu kamu tobat. Maka setelah dia tobat, dia bersumpah bertobat, dia itu bahkan di situ sampai akan bersodakoh setiap hari dia sampai berkorban ayaman binahnikul yamin mi'atu badana. Setiap hari dia memotong korban 100 unta yang diberikan kepada orang-orang. Akhirnya sembuh setelah dia niat baik. Nah, oleh karena itu pokoknya kalau di sini harus punya niatan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita ngaji selesai umroh tanggal berapa ini, Bu? Tanggal 5 bulan 7 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kan besok ya. Sekarang masih tanggal 4. Sekarang tapi di Indonesia sudah tanggal 5. Iya, 5 ya. Ya, tanggal 5 di pelataran masjid, di tempat keluarnya tempat sa'i. Kita ada di mana ini? Ini di depan masjid. Masjidil Haram, pas keluarnya sa'i dengan ibu-ibu ini ngaji selesai sa'i dan umroh. Semoga berkah yang mau mendengarkan, siapapun juga yang ngaji. Orang ngaji itu barokah, ngaji itu orang yang mau ngaji pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik tengok 1000 orang sakit, lebih baik mengantarkan 1000 orang sakit. Maka keutamanya luar biasa. Semoga kita semua Allah maj'alna ahlan zurriyatana wa talamin min ahli al-ilm wa khair. Allahumma ja'alna ahlan zurriyatana talamin ahli al-ilm wa khair. Allahumma ja'alna ahlan zurriyatana talamin ahli al-ilm wa khair. Wa la taj'alna wa iyyahum al-ashra waktub lana Allahumma syahwa wa salam wal barakah. Waktub lana Allahumma syahwa wa fa'ulana. Allahumma ja'alna ya Allah anak turun kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang suka ngaji, suka kebaikan. Jauhkan kami dan keluarga kami, anak turun kami daripada orang-orang yang suka maksiat, orang yang jauh daripada agama ya Allah. Innaka halimul ghafur. Allahumma yassir lana, mudahkan kami, anak turun kami, wa man ahabbana, orang-orang yang mencintai kami ya Allah, untuk bisa ziarah kota Mekah wal Madinah ya Allah. Allahumma ya Allah tadli hajatina ya Allah, mudahkanlah hajat-hajatnya mereka semua, hajat dunia, hajat akhiratnya Allah. Yang minta didoakan ya Allah hajat-hajatnya mereka semua. Pada ibu-ibu ini, bapak-bapak yang ikut umrah ini, yang mereka minta didoakan hajat-hajatnya kabul, semoga dikabulkan oleh Allah. Hajatnya kabul, hajatnya kabul bihaqqil Ka'bah, bibarakatil Ka'bah. Barakah orang-orang yang tawaf di Ka'bah miladun adam ila yaumil qiyamah. Barakahnya orang-orang yang sa'i, mulai Nabi Ibrahim sampai ila yaumil qiyamah. Berkahnya orang para wali-walimu di seluruh alam semesta hilal. Ija'ala ahlana dzurriyyatan Allahumma ahyi qulubana. Allahumma yahyakum ahyi qulubana ya Allah, ahyi qulubana ya Allah, nawwir qulubana ya Allah binuri iman wa binuri ma'rifatik wa haqiqatil yakin wa rahmatillah. Allahumma ahyi hayatan thayyibah wa ja'al amalana khalisatan wajhikal karim. Allahumma zidna ilman nafi'an dhur tahsurna bi qasalihin fi dunya wa akhirana warzuqna fama bi rahmatika wa fatna ahlana dzurriyyatan
لنا يا الله فتنا على نظرتنا جميع الآفات والبلاء جميع الفتن في الدين ووسع أرزاقنا luaskan rezeki kami semua Allah rezeki Allah zahiran wa batinan ya rezeki zahiran batinan nafan barakan fi dini wa dunya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah